Ini ittifaq semua ini. Orang Wahabi ke kita ke semua ittifaq tentang Allah SWT tak akan mati dan binasa. Tak ada syubhah di sini pada. Kalau nak kita tanyakan pun orang Kristen pun dia kata mereka akan yakin memang Allah SWT Tuhan tu memang tak mesti mati. Sebab memang kalau Tuhan mati memang mesti apa? Berkurang dia. Tapi mereka sangka Tuhan mereka tak mati. Dia kata Isa tak mati, cuma dia angkat. Enggak mati dia. Itu mereka kata. Adanya kematian yang dikatakan tadi itu sudah mati namanya. La yukni wa la yabid. Allah SWT tidak fana dan tidak binasa. Allah SWT tidak fana dan tidak binasa. Inilah daripada apanya? Daripada diddunya. Jadi ada puak-puak yang kata, apa sibuk ngajikan Tuhan ni? Asal sikit katakan sifat, ada pula lawannya. Asal kata sikit ni, ada pula lawannya. Aduh. Ini orang cakap bodoh ni. Bodoh bin tolal bin goblok bin bloon bin bongok. Tak usah pun kita katakan tu, Allah sendiri pun dah sebutkan dalam Al-Quran, setiap ada wujud Allah SWT ada lawan dia. Allah sebutkan lawan. Jadi supaya tahu akal kita bahasanya yang ini tentu ada lawannya. Sebab tu dia katakan apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladhi hum fiha mukhtalifun. Terus tu kemudian sumakalla, kemudian alam nada'al ardu mihada. Terus tu azwaja. Dalam dunia kita ni semuanya pun sudah ada yang laki perempuan, siang malam. Dah. Itu satu fitri. Dalam otak manusia, ketika otak manusia dibuat, dia akan pikirkan lawannya. Tidak akan boleh kita katakan kayak gini tidak ada lawannya. Bila siang mesti ada malam. Kalau otak kita mengatakan ada lawannya, kerana Allah jadikan ada lawannya. Faham? Sebab itulah di dalam bahasa juga setiap ada sesuatu ada lawannya. Mustahil ada sesuatu tidak ada lawannya. Pendek, panjang. Gemuk, kurus. Hitam, putih. Cantik, jelek. Bahasa sendiri pun juga ada lawannya. Maka semestinya akal juga berfikir begitu. Orang yang mencakap, ini ada Allah SWT wujud, berarti di dunia lawannya begini. Itu bodoh. Sebab Allah sendiri pun sebutkan dalam Al-Quran berapa banyak dalam Al-Quran. Dia itu macam tak hafal Quran, mungkin dia hafal Quran 33 juzuk kot. Tengok aja dalam pendek ayatnya. Qul huwallahu Allah somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu lawan daripada apa itu? Lawan daripada ahad dan lawan daripada apa? Ahad. Sebab Allah tak akan mungkin lam yalid wa lam yulad. Kalau dia di yalid ya wa yulad, berarti Allah SWT itu bukan somad. Coba biar tahu antum macam mana murad orang seperti itu. Jahil murakkab. Dia kata bodoh orang yang mengatakan ni buat susah-susahkan ada lawan-lawan. Allah sendiri sebutkan lawan dalam Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran Allah SWT buatkan lawan-lawan ya. Sebab akal akan mengatakan adanya lawan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili. Tengok. Lawan. Sebab akal yang sehat akan mengatakan tentu ada lawan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu wujud, mesti ada orang katakan Allah itu wujud. Ada. Berarti berlawan dengan adanya Allah SWT tidak ada. Sudah? Itu akal yang sehat. Mesti kita katakan, andai kata enggak perlu sebut-sebut Allah itu tidak ada, berarti masih ada lagi keraguan kita memang Allah SWT itu mungkin aja ada. Ada mungkin juga tidak ada. Tapi bila kamu sudah tahu Allah ada, maka kamu sudah tahu Allah mustahil tidak ada, maka kuatlah iman kamu. Andai kata kamu cuma tahu Allah ada, kemudian datang orang untuk mensyakkan akidah kamu dan iman kamu, kata, Allah tak ada, itu yang kami tahu. Maka kamu juga akan datang syak, karena kamu selama ini tak tahu Allah itu tak ada. Faham? Karena kalimat lawannya kamu tak tahu. Allah itu katanya
qadim. La awal lahu. Dah? Wal awal. Dia kata Allah ada tapi tidak didahulukan oleh tiada. Tapi dia tidak bicara tentang masalah lawan. Tidak bicara tentang masalah lawan. Tiba datang orang kata dari Amerika, dari London. Tahu London? London tahu tak London? London. Tahu London? Tak? Bagian Perak tu belok kiri tu, itu London. Dah. Datang orang kata apa? Allah itu memang dia qadim. Memang dia qadim. Tapi Allah SWT itu ada pula awal sebelumnya. Tapi sebentar aja. Sebentar aja. Ketidakadanya itu sebentar aja. Langsung ada. Coba macam mana? Orang yang katakan Allah itu qadim, yang awal-awal itu pening kepala, dah kan? Karena tidak ada sama dia lawan. Tapi kalau sudah ada lawan, walau sedikit pun dia tidak ada, berarti memang sudah tidak ada, berarti dia itu baru. Paham maksud saya? Jadi mesti dipahami kedua-duanya. Jangan cuma kamu tahu laki-laki saja, jangan cuma tahu ke laki-laki. Yang macam gini, cengkegi, macam gini, ini laki-laki. Tiba datang bentuk perempuan dia nggak tahu, ini laki-laki juga katanya. Ini tahu tak? Ini dia tengok buka, dia buka semuanya. Ini yang mereka katakan laki-laki. Dah? Dikatakan apa? Laki-laki. Dia cuma tahu semua laki-laki aja. Yang perempuan yang dia tahu. Tiba datanglah perempuan di situ, rambut pendek. Ini laki-laki nih. Ini laki-laki nih. Tapi tengok ni dadanya, tapi kenapa besar sikit dengan lain daripada itu? Ini pasti ni dah salah jadi atau penyakitan. Saya buatkan makrifat dulu. Allah, ya Allah Tuhanku, hamba-Mu ini tolong sembuhkan ya Allah, dimakrifatkannya itu. Tiba perempuan itu hilang dah dadanya. Hilang. Mana dia, kenapa kau buat saya seperti itu? Dia kata, kau kan laki-laki. Enggak, aku kan laki-laki, aku perempuan. Faham maksudnya? Yaitu lawan daripada laki-laki. Bila anda kenal laki-laki, mesti anda kenal dengan perempuan. Sebab kalau kau hidup di gunung, enggak kenal dengan perempuan, muskilah. Begitu juga dengan Allah SWT. Kita mesti kenal sifat yang wajib, juga mesti kenal juga sifat yang mustahil. Agar sifat yang mustahil ini jangan kau letakkan ke Allah. Itu tujuannya. Jangan kau letakkan ke Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat, Allah sebutkan pula lagi lawannya juga. Tengok, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Enggak sebutkan gitu aja. Kullu man 'alaiha fan. Ini lawan. Lawan. Siapa yang kata melawan, buat lawan ini bodoh. Dia yang bodoh. Baca tu Al-Quran daripada alif lam mim sampai akhir. Tengok lawan antara fan dengan wa yabqa. Nampak? Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dah lengkap semuanya. Tak perlu lagi fikir-fikir yang lain, dah kumpulkan semuanya. Dia kata tak perlulah buat susah ngapal sifat yang 20 ni banyak-banyak dah. Terus nak sifat mana lagi nak buat? Kita ngaji kitab sifat 20 ni gunanya untuk apa? Mengambil semua sifat yang baik dan menetapkan yang sifat baik itu sesuai dengan 20 ni tadi. Faham? Jika tidak sesuai dengan sifat 20 ni, sifat yang baik itu akan disebutkan kepada Allah SWT. Sebab yang dikatakan melahirkan itu bagus untuk perempuan. Betul tak? Melahirkan bagus kan untuk perempuan? Bagus, sebab kalau ada perempuan tak melahirkan tak bagus, mandul. Sang suami tak mau. Tapi cuba kita buatkan kalimat yang bagus tu untuk Allah SWT. Sesuai enggak? Enggak sesuai. Tidak setiap yang bagus itu sesuai untuk Allah SWT. Ya enggak? Begitu. Jadi sifat yang banyak itu semuanya mesti disesuaikan dengan sifat yang 20 tadi ini. Itu gunanya. Coba tanya sama mereka. Puak-puak Wahabi ini dia enggak mau mengaku begitu mereka. Dia kata cukup kita mengetahui sifat Jamal Kamal Allah SWT itu sifatnya seperti ini. Tiba orang kata, okeylah. Allah Subhanahu wa taala dan Qurannya dalam hadisnya Rasulullah kata apa?
Dan hadisnya, hadis Sahih Bukhari, Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Kalimat bosan di sini berarti Allah mengatakan Allah bosan atau bosan. Bosan tak tahu lagu apa. Jadi Allah bosan. Kalimat bosan ini bolehkah kita letakkan kepada Allah SWT? Yang kalau kita amalkan, boleh jadikan sifat? Enggak boleh. Karena enggak sesuai dengan apa? Dengan sifat 20 tadi itu. Mana sifat yang 20 enggak sesuai dengan sifat 20? Laisa kamitslihi syai'un. Atau mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits. Paham itu? Atau nanti ada orang kata sibuk-sibuk nak lawan, itu. Caranya. Nak pulang kampung antum. Antum asal ni sibuk-sibuk nak lawan. Wujud lawannya begini, ni lawannya ini. Apa dalilnya? Nak bodoh sangat kau ni. Dia kata nak lawan tak boleh lah apa semuanya. Allah sendiri tu sebutkan dalam Quran lawan, tapi kau ni tak faham. Tak mungkin dibuatkan seperti pisang goreng dan dikupas pisangnya, nak makan langsung. Taklah begitu. Mesti ada istimbat di situ sebutkan bagaimana. Mana kan? Macam di Al-Quran, kita wajib baca Al-Fatihah. Enggak ada Al-Quran kata, waqra'ul Fatihata fis salati. Enggak sebutkan begitu dalam Al-Quran. Cuma dikatakannya, waqra'u ma yatasawwal min Al-Quran. Dari situ kita dah pahami, kita wajib baca Quran, baca Al-Fatihah. Demikian juga kita pahami, kuluman alaiha fan, kalimatnya berarti Allah itu bukan fan, berarti itu diddunya. Maka wajib kita memahami dan mengetahui Allah itu diddu daripada fan. Hai antum tidak sempurna iman antum kalau tidak memahami diddun. Sebab ditakutkan lawannya itu nanti masuk kepada anta. Untuk memahami satu kalimat mesti memahami lawan. Kalau anta tidak memahami lawan, maka tidak mengetahui kalimat tersebut. Paham enggak? Paham enggak itu? Mana kotaknya? Anta ketika mengetahui sesuatu kalimat, mesti anta mengetahui lawannya. Kalau enggak tahu lawannya, berarti anta enggak paham dengan kalimat tersebut. Ketika anta tahu yang mana yang panjang, kalimat panjang, anta tidak akan tahu hakikat panjang kalau anta nggak tahu pendek. Betul nggak? Sebab itu kalau anta tengok semuanya sama semuanya, ada yang panjang ininya, nggak tahu anta dikatakan panjang mana. Sebab pendek nggak ada. Bila ada pendek, semuanya panjang, ada yang pendek juga. Kalau yang panjang semuanya ada yang pendek. Paham nggak? Kalau panjang semuanya ada yang nggak pendek? Nggak ada. Mesti ada yang panjang, ada yang pendek, baru ada yang pendek. Betul nggak? Balik-baliknya. Itu juga dia. Bila Allah SWT wujud, wajib wujud. Bila Allah SWT fana, kalimat Allah SWT nggak akan fana dia. Kalimat fana itu takut dijatuhkan kepada sifat Allah SWT, itu tidak boleh. Allah SWT qadim. Allah SWT baqa. Ketika kita katakan Allah baqa, bagaimana kamu tahu Allah baqa? Karena adanya kalimat fana. Kalau kamu nggak tahu kalimat fana ini, maka kamu akan mungkin saja beragukan dengan baqanya Allah. Paham? Sebab itulah ulama-ulama buatkan diddun. Itu dia. Nggak paham mampus lah. Kita kali tadi ini yubni wa yubid. Allah SWT tidak panas dan tidak binasa, itu lawan. Tengoklah Imam Tahawi, ini bukan Asy'ariyah punya, Imam Tahawi, dia berakidahkan Maturidiyah. Ada Imam Tahawiyah ni, imam besar, imam muhaddits kabir, al-hafiz. Sudah, dia sebutkan di sini lawan. Nah, dia mudah aja nak lawan orang-orang yang cakap tadi itu. Dia kata tak perlu dah katakan wujud lawannya ini, baqa lawannya ini, apa tidak lawannya ini. Itu adalah kata-kata bodoh dan tolol, enggak melihat kita yang lain atau disebabkan ta'assub. Wala yakunu illa ma yurid wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ini panjang ni. Iradahnya panjang.
dengan doa Pak.